badhe nyuwun kupasan sekedhik mawon tentang apa itu organisasi dan apa fungsi organisasi di dalam urusan keumatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para kiai, para masyayikh, warga NU yang mulya, bahwa himayatuddin itu wajib. Himayatul watan wa ahlil watan itu wajib. Agama harus dijaga, negara dan umat harus dijaga. Agama itu kalau terus dijaga sampai kapanpun, maka semua generasi anak cucu kita semua berakidah dengan benar, berilmu dengan benar, bersyariat dengan benar, bertorikoh dengan benar, dan pada akhirnya selalu. Kalau nggak dijaga, khawatir akidahnya menyimpang, fikihnya menyimpang, syariatnya menyimpang, akhlaknya menyimpang, torikohnya menyimpang. Akhirnya sudah secara betul Islam, tapi nggak selamat juga. Maka menjadi agama wajib, dan itu tugas NU. Nah, NU sendiri harus hanya merekrut orang-orang yang bisa diamanati melakukan tugas itu. Yang nggak benar-benar kader NU jangan diambil, apalagi di PBNU. Yang nggak bisa menjaga akhlak moral jangan diambil, apalagi di PBNU. Yang nggak jelas akidahnya jangan diambil, wong tugasnya menjaga itu. Mana mungkin al-fakir layuti, orang itu kalau nggak punya nggak mungkin memberi. Nah, yang kedua, umat harus dijaga. Yang melaksanakan agama itu umat, dilaksanakan di suatu wilayah namanya negara. Kalau negara umat nggak dijaga, nyuwun sewu, agama itu hanya teori belaka, tapi nggak bisa dilaksanakan. Pastikan NKRI tetap lestari harga mati sampai yaumil kiamat. Di naungan lestari inilah kita melaksanakan Islam ala thariqati ahli sunnah wal jamaah dengan bimbingan para kiai, para ulama Nusantara. Maka menjaga agama wajib, menjaga NKRI hukumnya juga wajib. NKRI buyar, entah kita nggak tahu, mungkin jadi khilafah yang Wahabi, mungkin jadi imamah yang Syiah, kita nggak tahu. Dan semuanya akan membuat ajaran menjadi bubar, negara juga menjadi bubar. Yang berikutnya, umat harus dijaga. Mohon mereka, nyuwun sewu, semua umat katanya harus jelas, kependudukannya harus jelas, data demografinya jelas. Umat ini yang ini perlu bantuan ini, umat ini yang ini perlu bantuan ini. Dan NU dengan semua kekuatannya tentu juga kerjasama dengan pemerintah dan yang lain-lain harus memikirkan supaya umat yang kelaparan misalnya nggak jadi kelaparan. Mereka yang nggak bisa sekolah, nggak bisa kuliah, harus membantu mereka sampai mereka bisa kuliah dan seterusnya. Dengan cara begitu, maka ke depan negara ini tetap lestari, ajarannya tetap benar, umat yang akan melaksanakan itu dalam kondisi survive juga bisa mengamalkan itu secara sehat dan normal. Saya kira begitu. Ya, sekali lagi NU punya tugas menjaga agama, menjaga waton, dan menjaga alur waton atau menjaga umat. Ya, satu lagi, Ki. Ini yang masalah hubungannya dengan Pak Lawi ini supaya orang ini panutan pengeluaran NU, ulama itu supaya lebih ketat, Ki. Saya nggak peduli mereka keturunan apa. Ya, iya. Pokok memenuhi syarat. Pokok memenuhi syarat. Ahlus sunnah temen, alim temen, lurus temen, akhlak hati, dan full NKRI harga mati. Maka mereka bersama kita. Kalau mereka nggak memenuhi syarat itu, ya mereka dalam jamiah ini nggak bersama kita. Di titik bijaknya bukan di nasab, tetapi di sanad, di perilaku. Ilmu, akidah, perilaku, jejak moral. Matur suwun sangat ini para kiai, para ulama dan semua dulur-dulur kabeh apa yang sudah didhawuhkan Kiai Haji Marzuki Muktamar. Dengarkan, pikirkan, renungkan, masukkan dalam hati. Pertanyaannya simpel, apakah di antara kita semua termasuk panjenengan sudah macam layak menjadi pengurus NU yang sesungguhnya? Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua sudah mendengarkan penjelasan dari Kiai Haji Marzuki Mustamar, ya kan, tentang organisasi.
organisasi adalah titik krusialnya adalah himayatuddin, menjaga agama. Iya kan? Menjaga agama Islam dari pengaruh-pengaruh yang di situ itu tidak baik untuk perkembangan Islam. Makanya doktrin-doktrin halu, doktrin-doktrin khurafat, ajaran-ajaran yang menyimpang dari ajaran Islam ini harus dilawan, harus diluruskan. Terus ada himayatul umat, menjaga umat. Kita semua tahu bagaimana doktrinnya para Habib Dobolowi ini, yang tiap hari isinya doktrin, yang tiap hari isinya mengunggulkan golongan mereka saja. Saking semangatnya mengunggulkan golongan mereka, mereka tidak segan-segan menindas atau menghina golongan yang lain. Ini fakta, saudara-saudaraku. Terus himayatul bilad, menjaga negara kita. Ini adalah konsensus bersama yang harus kita tegakkan, komitmen kita bersama. Kita ketika memijakkan kaki di bumi Nusantara, di mana bumi kita pijak, disitulah langit akan kita junjung. Kita harus mempunyai komitmen bahwa menjaga negara kesatuan Republik Indonesia adalah tugas kita bersama. Ini makanya dari apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar, berarti hari ini saudara-saudaraku, tanggal 11 Mei 2025, ketika beliau hadir haul Sirampok, Talang, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, beliau ditanya apa itu organisasi. Organisasi adalah suatu wadah yang di situ itu jelas orientasinya, jelas tujuannya. Apa itu? Himayatul din, menjaga agama. Menjaga agama. Kalau kita tidak menjaganya, agama akan menjadi kotor, agama akan menjadi rancu. Kenapa? Kita harus punya guru. Ini salah satu upaya kita untuk menjaga agama kita, agar originalitas Islam ini betul-betul terjaga. Bagaimana sanad keilmuan guru kita itu sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan ajarannya itu sesuai dengan ajaran beliau. Terus himayatul umat, nah itu yang disampaikan oleh Kiai Marzuki Mustamar. Menjaga umat, kita harus mempunyai kepedulian. Ketika para kabib ini isinya dawir dan dawir, mengeksploitasi, mengkapitalisasi, mengatasnamakan cucu Nabi untuk hanya sekedar mencari cuan, dawir ke sana kemari, membodohi umat, mengibuli umat, hanya untuk seteguk minuman, sesuap nasi yang dimakan. Ini ironis dan menyedihkan menurut kami. Terlalu mahal baginda Nabi diobral sedemikian. Ini yang harus menyadarkan kita semua. Dan tugas kita adalah menyadarkan saudara-saudara kita yang kadung ta'asub fanatik buta kepada para kabib ini. Ini adalah tugas kita bersama. Dan menjaga himayatul bilad, menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi 3 unsur itu harus betul-betul terpenuhi sebagai pilar, sebagai fondasi. Kalau tidak, untuk apa kita hanya menjaga Islam, akan tetapi kita lupa menjaga umat Islam,
Untuk apa kita menjaga Islam dan umat Islam, akan tetapi kita lupa menjaga tumpah darah kita, menjaga negeri kita, ya kan? Tentu ini akan menimbulkan masalah. Kita tidak bisa khusyuk seumpama negara kita carut marut dalam ibadah, kan gitu kan? Seumpama kita bayangkanlah seperti kasus yang ada di Timur Tengah. Bagaimana seorang itu bisa beribadah khusyuk ketika negaranya tidak dalam keadaan baik-baik saja? Kondusivitas negaranya karu-karuan. Nah, ini loh yang harus betul-betul kita fahami. Kita sudah tinggal merawat rumusan-rumusan yang telah dirumuskan oleh founding father kita. Ini betul-betul ampuh. Kalau kita masih memegang itu semua, insya Allah aman. Dan tetapi kalau kita sudah mulai melirik atau terpikat dengan produk-produk yang belum jelas, seumpama diamalkan, ya tunggu waktu akan kehancuran itu semua, saudara-saudara. Terima kasih, tetap NKRI harga mati Nusantara milik kita.